What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arking, dan hari ini gue mau nge-review oli samping dari Axon Loop 2T teman-teman ya. Sebelumnya gue mau minta maaf banget karena untuk upload full reviewnya ini sangat-sangat lama banget teman-teman, karena ya lagi ada banyak kendala gue di kehidupan nyata gue teman-teman kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita bahas oli sampingnya teman-teman. Oli samping Axon Loop 2T ini teman-teman adalah salah satu oli samping yang paling cepat gua review teman-teman, karena nggak nyampe 1 minggu gua udah dapet kurang lebih 250-300an kilometer teman-teman. Tidak nyampe 1 minggu, karena waktu itu gua pakai 2 hari pertama ya itu langsung gua tancap gas ke Sukabumi teman-teman. Itu untuk berangkat aja udah 100 kilometeran, jadi PP udah kurang lebih dapat 200 kilometeran lebih teman-teman. Terus gua pakai di rumah beberapa hari dan dapatlah kurang lebih 280-an kilometer teman-teman kayak gitu. Jadi oli ini udah gua pakai buat santai udah banget, buat macet-macetan udah banget, buat ngebut udah juga teman-teman. Jadi ya intinya gua udah nemu kesimpulan secara garis besarnya teman-teman. Gua udah nemu benang merahnya. Oli samping Axon Loop 2T ini dalam perjalanan gua ke Sukabumi ini udah banyak banget skenario yang gua pakai dalam satu perjalanan doang teman-teman. Mulai dari setelannya gua udah nyoba 5 mili per liter bensin, 10 mili per liter bensin udah itu. Terus buat santai udah banget, buat macet-macetan parah banget pas ke Sukabumi, karena untuk beberapa trek itu ya itu gue nemuin macet di siang hari teman-teman, di siang hari. Itu untuk setelan 5 mili per liter bensinnya itu gue akuin teman-teman, gue akuin bahwa dia ini untuk jalan 2 jam setengah ya, terus beberapa titik macet yang lumayan parah, ini oli ini bisa gue bilang ngempos teman-teman, ngempos. Jadi performanya tuh turun, nggak ngedrop sampai lemes banget, enggak, cuma dia performanya tuh turun. Jadi ketika di Jakarta kena macet nih sejam, terus masuk ke Bogor kena macet juga lampu merah ya kan, terus di Sukabumi di Pasar Cibadak kalau nggak salah itu juga kena macet. Dan setelah diakumulasi macetnya dalam satu perjalanan itu, setelah lewat Pasar Cibadaknya itu ya teman-teman, itu kan gua ada macet lagi ya, itu respon mesinnya udah turun teman-teman, udah turun berapa persen ya kira-kira ya, sekitar 20-30%an kurang lebih teman-teman kayak gitu. Itu menurut gua ya nggak banyak, cuma ya ada penurunan walaupun gua pakai setelan basah 5 mili per liter bensin teman-teman, dia ada drop powernya kayak gitu. Nah untuk setelan 10 mili per liter bensinnya ini dia udah mulai aman. Nah, gua ngerasa sih setelan idealnya itu ada di sekitar 10-15 mili per liter bensin teman-teman, kurang lebih segitu. Karena kalau 5 mili dia masih ngempos, 10 mili itu kayak agak kurang ya, kurang dikit. Mungkin 12an mili mungkin pas itu teman-teman. Tapi kemarin gua nggak nyoba sampai 12 atau 15 teman-teman, gua cuma nyoba di 10 mili per liter bensin itu udah nggak ada masalah, dan tarikannya atas bawah tengah itu semuanya stabil dan konsisten, nggak ada ciri-ciri penurunan performa walaupun kena macet di siang hari teman-teman kayak gitu. Dan kemudian teman-teman yang bikin gua agak kecewa dengan oli samping Axon 2T ini adalah bahwa performanya ketika pakai setelan standar itu kurang enak teman-teman, kurang enak. Karena ketika pakai setelan standar nih ya, tarikannya berat, respon mesinnya lelet, suara mesinnya itu kasar banget teman-teman, kasar banget. Terus juga jadi bensinnya kesannya jadi agak boros teman-teman, karena tarikannya berat tadi kayak gitu. Apalagi untuk nyari top speed itu ya jangan ngarep bisa dapat top speed yang tinggi kalau pakai Axon dengan setelan standar teman-teman. Itu salah satu minus yang paling besar yang gua rasain dari oli samping ini teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari oli samping Axon Loop 2T ini teman-teman ya. Gua akan mulai dari 2 kelebihan dari oli samping ini. Yang pertama, oli sampingnya wangi, dan wanginya sebenarnya enak banget wanginya ya. Cuma kekuatan parfumnya ini, kekuatan wanginya ini menurut gua ketika udah jadi asap ini nggak begitu kuat teman-teman, tapi tetap wangi walaupun tipis. Kemudian yang kedua, oli samping ini kental banget, bahkan bisa gua bilang kekentalan ini lebih kental daripada Motul atau bahkan LRF Elite teman-teman. Jadi efeknya itu ya
oli ini irit banget kalau dengan setelan standar. Oli ini irit banget. Selain memang tenaganya enak ya di atas rata-rata lah, tapi oli sampingnya juga kental, jadi iritnya ini ya irit banget bisa gue bilang teman-teman, kayak gitu. Itu dua kelebihan dari oli samping Axon Loop 2T ini. Kemudian dua kekurangan dari oli samping Axon Loop ini adalah yang pertama, bahwa oli samping ini harus banget disetel basah teman-teman. Seperti gue bilang kemarin, gue pakai oli ini dengan 3 setelan oli ya. Jadi dari Jakarta Sukabumi itu gue pakai setelan 4 mili per liter bensin. Kemudian pas balik gua pakai setelan oli samping itu 10 mili per liter bensin. Itu untuk campurannya doang di tangki ya teman-teman ya. Karena untuk setelan pompa oli gua setel standar. Nah itu bahkan dengan setelan 4 mili per liter bensin untuk campurannya itu masih ngempos teman-teman, masih ngempos. Jadi ketika gua pakai siang-siang panas ya, jam 11-an sampai jam 12 itu siang panas dan macet, ini oli sampingnya untuk diajak jalan sekitar 2 jam itu ngempos teman-teman, ngempos. Memang nggak parah, nggak separah Idemitsu, cuma ya ngempos itu ya tenaganya berkurang kayak gitu. Makanya gue bilang setelannya harus basah kayak gitu. Dan yang kedua, jika hanya dengan setelan standar ya, selain tenaganya ngempos tadi, kemudian yang kedua itu kalau nggak pakai setelan basah ya, dia itu tenaganya nggak enak, tenaganya nggak enak. Kemudian suara mesinnya kasar dan apa ya, wanginya juga nggak begitu ketara teman-teman, kayak gitu. Jadi kekurangan dari oli samping ini adalah yang pertama harus banget pakai setelan basah, dan yang kedua kalau kita pakai hanya setelan standar maka ya tadi suaranya berisik, tenaganya nggak enak, aromanya nggak keluar dan lain-lain. Pokoknya mirip banget karakternya itu kayak Motul teman-teman. Tapi kalau Motul itu setelan standar aja dia udah wangi kayak gitu. Itu dua kelebihan oli samping Axon Loop 2T dan dua kekurangan oli samping Axon Loop 2T Synthetic Blend ini teman-teman. Dan kemudian teman-teman gue akan bandingkan Axon Loop 2T Synthetic Blend ini dengan Motul 510 2T teman-teman. Kenapa hanya dengan Motul ya? Karena mulai dari harga sama karakternya gua rasa oli ini mirip banget temen-temen, tapi ada beberapa perbedaan aja kayak gitu. Antara Axon dengan Motul 510 ini karakternya atau wajah performa atau bentuk performanya itu sama temen-temen, sama-sama nggak enak dengan setelan standar. Performa optimalnya hanya keluar ketika dengan setelan basah. Aromanya juga sama-sama enak, tetapi beda kekuatan aromanya teman-teman. Jadi kalau Motul itu setelan standar aja udah wangi banget ya, tapi kalau Axon ini mulai wangi hanya dengan setelan basah, dan wanginya pun itu juga kurang kuat ya teman-teman aromanya. Tapi untuk aromanya enak apa enggaknya di hidung gua, yaitu mungkin mereka ini sama-sama enak kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk performa puncaknya juga gua rasa lebih kuat Motul ya teman-teman, kuat Motul, mungkin beda 3 atau 4 poin lah, lumayan jauh. Itu untuk performa optimal di setelan basah dengan ini ya, perbandingan di jambakan puncaknya teman-teman kayak gitu. Cuma untuk respon mesinnya sih gua rasa mirip-mirip aja teman-teman. Untuk ketika setelan basah nih ya, itu di RPM bawah juga sama-sama enak, di tengah ya sama-sama enak, cuma bedanya itu tadi, cuma di jambakan puncaknya aja lebih kuat si Motulnya teman-teman kayak gitu. Kemudian kesimpulannya seperti apa nih bang? Nah menurut gue ya teman-teman ya, oli ini kalau dibilang enak apa enggak ya masih enak, walaupun ketika pakai setelan basah doang kayak gitu ya. Enak apa enggak? Jawabannya enak. Kemudian kalau ditanya worth it apa enggak bang untuk dibeli, menurut gue sih enggak teman-teman, nggak worth it untuk dibeli. Karena dengan budget segitu, dengan budget 100 ribuan, di situ ada Motul ini aromanya lebih kuat, lebih wangi, terus keraknya lebih bersih, tenaganya lebih besar, tenaga puncaknya ya teman-teman kayak gitu. Terus ada Ethnok, ada Orange Racing, ada LRF kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya dengan budget segitu pilihan oli samping yang enak tuh banyak banget teman-teman. Jadi menurut gue ya, kalau gue kasih saran sih cari yang lain. Kecuali kalian penasaran banget dan bener-bener pengen make, ya monggo pakai aja. Karena oli ini ya enak, oli ini enak. Apalagi kalau pakai setelan basah ya, gue bilang oli ini enak banget teman-teman. Tapi saran gue, dengan budget segitu masih banyak oli samping yang lain yang lebih enak dan banyak fiturnya. Oke,
Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.